Kali ini kita akan membicarakan mengenai masalah kolesterol. Masalah kolesterol saat ini sudah mencapai, katakanlah titik balik, dari mulai awalnya adalah sesuatu yang menakutkan, dan sekarang orang sudah mulai mempertanyakan, apakah benar kolesterol itu momok yang menakutkan. Beberapa minggu yang lalu, ya setelah maghrib, saya menerima pesan WhatsApp dari seorang teman. Dia mengeluhkan mengenai tingginya kolesterol dia, sehingga dia memutuskan untuk melakukan pengecekan, terus kemudian juga mengkonsumsi obat-obatan penekan kolesterol. Pesan dia saya balas dengan 3 pertanyaan. Apakah ketika kamu melakukan pengecekan itu sesudah puasa? Yang kedua, apakah kamu habis sakit? Dan yang ketiga, apakah kamu mengurangi konsumsi karbohidrat? Dan yang keempat, apakah kamu mulai melakukan diet? Keempat pertanyaan ini saya ajukan karena keempat-empatnya memungkinkan ada kenaikan kadar kolesterol. Misalnya, ketika kita habis puasa, biasanya kolesterol kita naik. Ketika kita habis sakit, minimal itu pengalaman saya sendiri, ketika saya habis sakit, selalu kadar kolesterol saya naik tinggi sekali. Bahkan pada suatu masa, kadar kolesterol saya mencapai 380 mg per desiliter. Itu tinggi sekali. Itu waktu itu saya sakit lalu 2 minggu. Kalau hanya sakitnya seminggu atau apa, mungkin juga ada kenaikan tapi tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, kita mengurangi konsumsi karbohidrat. Ini sudah dibuktikan melalui banyak riset bahwa diet karbohidrat itu justru malah menaikkan kadar kolesterol. Demikian juga jika kita melakukan suatu baru mulai melakukan diet, biasanya kolesterol naik. Misalnya kita melakukan apa yang disebut dengan intermittent fasting. Kemudian dia menjawab dengan mengatakan bahwa dia melakukan intermittent fasting 18-6. Artinya dia berpuasa selama 18 jam dan kemudian makan. Jendela makan dia hanya 6 jam. Seperti misalnya, dia berhenti makan jam 6 sore, kemudian jam 12 siang, keesokan harinya, dia baru makan lagi. Dan dia boleh makan hanya dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Itulah disebut intermittent fasting 18-6. Langsung saya jawab, itu dia. Itu dia persoalannya. Kolesterol kamu tinggi karena kamu melakukan intermittent fasting. Dan itu sudah dibuktikan bahwa puasa itu menyebabkan kenaikan kolesterol. Tidak hanya total kolesterol, tapi juga LDL. Itu yang didapati oleh suatu riset. Riset itu saya tes di sini. Puasa menaikkan total kolesterol dan LDL kolesterol serta ApoB pada manusia yang tidak. Cobaan ini melibatkan 10 orang yang tidak gemuk, berat badannya yang ideal, terdiri daripada 6 orang laki-laki dan 4 perempuan berumur 21 sampai 38 tahun. Hasilnya, puasa menaikkan total kolesterol dari 4,9 ke 6,7 milimol per liter atau dari 1,9,5 mg per desiliter ke 260 gram per desiliter. Itu satuan yang biasa kita pakai di Indonesia. Samping itu, LDL kolesterol pun naik dari 2,95 ke 0,9 milimol per liter. Satuan yang biasa kita gunakan dari 114 mg per desiliter ke 189,5 mg per desiliter, sekitar 75,4 mg per liter kenaikan atau 66%. Jadi ini cukup banyak, 66% LDL kolesterol naik. Di samping total kolesterol dan LDL kolesterol, ApoB juga naik dari 0,84 ke 1,37 gram per liter. Cukup banyak. Yang menarik adalah puasa tidak berpengaruh pada trigliserida dan HDL kolesterol. Artinya begini, dalam eksperimen ini ada 10 orang. 10 orang itu tidak banyak, cukup untuk dijadikan pemikiran. Kalau total kolesterolnya itu ada kenaikan dari
hampir 190 mg per desiliter ke 260 mg per desiliter. Itu kira-kira dia naik hampir 70 mg per desiliter. Tidak hanya itu, LDL-nya juga naik dari 114 atau 114 mg per desiliter ke hampir 200. Tepatnya 189,5. Jadi puasa itu menyebabkan kolesterol itu naik. LDL dan total kolesterol. Memang risetnya dilakukan terhadap 10 orang. Waktunya hanya 2 minggu, tapi ini minimal cukup untuk kita berpikir kembali tentang kolesterol. Kok aneh gitu ya. Puasa, kolesterolnya naik. Itu suatu hal yang absurd. Kenapa? Puasa dianggap sebagai suatu hal yang menyehatkan. Tetapi ketika kita puasa, kenapa kok kolesterol naik? Itu kalau kolesterol dianggap sebagai zat yang jahat atau zat yang buruk. Tetapi kalau kolesterol dianggap sebagai zat yang baik, puasa berarti baik. Artinya, ya kita puasa maka kita memperoleh suatu hal yang baik, yaitu kolesterol. Ini adalah suatu hal yang perlu kita pikirkan kembali. Apakah kolesterol itu adalah lawan atau kawan? Saya punya pengalaman buruk mengenai kolesterol. Kolesterol saya pernah naik sampai 380 mg per desiliter. Ketika saya habis sakit, flu biasa hanya agak berat, sehingga saya harus istirahat selama 2 minggu. Ada suatu hal, kenapa kok kolesterol saya naik demikian tinggi? 380 bukan angka yang rendah, apalagi kalau dibandingkan dengan standar sekarang, yaitu kolesterol harus di bawah 200. Jadi itu hampir 2 kali lipat ambang batas maksimal. Kolesterol itu mempunyai peran di dalam imun sistem, dalam menekan pertumbuhan atau perkembangan bakteri. Jadi wajar saja tubuh akan memproduksi kolesterol ketika kita sakit sebagai reaksi imun kita terhadap masuknya bakteri dalam tubuh kita. Jadi puasa justru menyebabkan kolesterol naik. Kita sakit, kolesterol naik. Mengurangi karbohidrat, kolesterol kita juga naik. Diet, kolesterol kita naik. Tapi kalau Anda nggak percaya mengenai ini, Anda bisa coba. Sebelum kita memasuki puasa dan sesudah puasa, cek kolesterol Anda. Jadi sebelum puasa, itu kita ambil sebagai baseline. Kemudian setelah puasa, kita bandingkan dengan baseline kita. Terus kemudian, kalau Anda habis sakit flu atau apa, agak berat sedikit, tes lagi kolesterol Anda. Bandingkan dengan baseline kita. Baseline yang ada ketika sebelum puasa itu. Kalau Anda mau lakukan diet, ya, diet karbo, kadang-kadang kita sebut dengan keto diet. Keto diet artinya dia tidak makan lagi karbohidrat, tetapi dia makan protein, sayur, dan lemak. Itu yang dimakan. Insya Allah, kolesterol Anda naik, LDL naik. Pertanyaan, apakah kolesterol itu baik atau musuh? Nah, ada satu lagi, ya. Intermittent fasting itu juga menurunkan IGF atau insulin-like growth hormone. Dengan menurunkan insulin-like growth hormone itu suatu sinyal untuk tubuh melakukan perbaikan atau repair. Seperti tadi disebut bahwa intermittent fasting atau puasa menurunkan IGF, insulin-like growth hormone. Ketika IGF turun, itu adalah sinyal bagi badan untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau reparasi. Kadang-kadang orang menyebutnya detoksifikasi atau badan melakukan perbaikan-perbaikan sel-sel yang rusak atau organ-organ bagian-bagian tubuh yang rusak. Salah satu cara untuk melakukan repair itu dipicu oleh puasa. Nah, kemudian puasa menaikkan kolesterol. Sekarang pertanyaannya, padahal kolesterol itu kalau dibilang buruk, maka kenapa kok dipicu oleh hal yang sama, yaitu puasa? Itu suatu pertanyaan. Jujur aja, saya sendiri juga melakukan intermittent fasting 18/6, tapi secara longgar, tidak terlalu ketat, artinya tidak tiap hari, 18 jam berhenti makan, untuk makan hanya 6 jam saja. Jangan terlalu heran kalau kolesterol saya itu menari-nari di sekitar 220 sampai 280 mg per desiliter. Itu levelnya, melewati batas ambang tertinggi yang disarankan oleh kedokteran atau kesehatan. Dan pada saat kita di level 220 sampai 280, dokter-dokter tidak hanya
resepkan statin. Dia akan menembak 2 sasaran, yaitu 1 statin seperti rosuvastatin, nama patennya Crestor, atorvastatin atau nama patennya adalah Lipitor, simvastatin. Semua statin, obat-obatan statin itu membidik liver. Produksi kolesterol di liver itu ditekan. Tidak hanya itu, tapi biasanya dia tambah lagi 1, yaitu ezetimibe 10 mg. Merek yang ada itu adalah Ezetrol. Itu harganya cukup mahal. Ezetrol. Ada suatu hal lagi yang perlu Anda pikirkan. Jika Anda makan ya, makanan yang ada kolesterolnya tinggi, seperti gulai otak, soto sulung yang banyak jeroannya, ya, terus telur, telur. Saya makan tiap hari 3. Itu menaikkan kolesterol lebih rendah atau hampir nyaris tidak terlihat dibandingkan dengan kalau Anda puasa. Saya jamin kalau Anda puasa, lonjaknya kadar kolesterol Anda itu cukup tinggi. Tapi kalau Anda makan telur sehari 3 butir atau makan gulai otak, itu tidak akan setinggi itu. Sebab itu tahun 2014 kemarin, US National Health tidak lagi menganggap bahwa makanan diet kolesterol itu perlu diperhatikan. Jadi cuek aja deh sama makanan-makanan berkolesterol. Kalau mau makan enak, makan aja. Mau gulai otak silahkan. Mau sate kambing yang pakai lemak, sate kambing pakai lemak enak. Steak yang ada lemaknya enak juga. Sikat aja. Jangan khawatir, tidak akan menambah tingkat kolesterol. Tetapi puasa. Puasa itu bisa menyebabkan kenaikan kolesterol yang cukup tinggi. Apa kita mau nggak puasa? Jadi, pikirkan sekali lagi. Apakah kolesterol itu jahat atau baik? Saya dengar dari seorang teman yang mengkonsumsi rosuvastatin. Patennya masih dipegang oleh Crestor. Dan juga Ezetrol. Rosuvastatin mempunyai efek samping yang tidak menyenangkan. Ada kemungkinan Anda mengalami nyeri otot, daya ingat turun, ya, agak-agak pikun sedikit. Itu minimal yang setidaknya yang dialami. Oleh sebab itu dia akhirnya berhenti untuk makan obat-obatan statin. Tetapi ini juga suatu hal yang buat dia dilema. Karena dia takut akan terjadinya penumpukan plak di pembuluh darahnya. Saya akan tanyakan lagi. Sebagai orang yang berpikir, saya bertanya, apa betul kolesterol itu menyebabkan plak? Memang, plak di dalam pembuluh darah itu ada kolesterolnya. Tetapi apakah kolesterol itu yang menyebabkan plak itu tumbuh? Kalau Anda takut bahwa tidak makan obat kolesterol, Anda bisa diskusi dengan dokter Anda untuk ngecek adanya penyumbatan atau tidak, yaitu dengan MR atau magnetic resonance angiography atau CT angiografi untuk ngecek apakah Anda punya penyumbatan atau tidak. Daripada Anda ngecek kolesterol saya tinggi atau tidak, Anda tidak bisa melihat ada plak atau tidak. Dan satu lagi, belum tentu kolesterol tinggi itu menyebabkan plak. Itu nanti di seri berikutnya akan kita bahas. Oke, sekian dulu. Selamat hidup sehat sampai 130 tahun dan matinya masuk surga. Ikuti terus channel kami supaya Anda bisa hidup sehat sampai 130 tahun dan matinya masuk surga. Mungkin nggak sampai 130 tahun. Mungkin 90 tahun. Tapi sehat. Yang penting sehat dulu. Dan kita berusaha. Ini adalah usaha-usaha untuk kita hidup sehat. 130 tahun itu, Nabi Nuh bisa 950 tahun lebih. Kenapa 130 tahun itu susah? Saya kira enggak. Banyak orang bisa hidup sampai 130 tahun. Itu akan kita bahas nanti. Oke, sampai jumpa. Saya bukan dokter dan saya tidak mempunyai sertifikat untuk mengobati. Yang hanya bisa saya berikan adalah pengetahuan yang saya miliki tentang kesehatan dan bagaimana cara kita hidup sehat. Dengan pengetahuan ini, Anda bisa berdiskusi dengan dokter Anda mengenai kesehatan Anda. Sekali lagi, apa yang dibicarakan di channel ini bukan suatu anjuran kesehatan, tetapi hanyalah suatu informasi yang bisa Anda pakai untuk berdiskusi dengan dokter.